Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sore ini kita coba bahas saham BNI ya. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Oktober ya. Saham BNI ini menarik ya karena sudah tembus 10.400 ya. Apakah dia akan lanjut ke 11.000 ya? Karena mengingat stok splitnya itu tanggal berapa ini? 5 Oktober, kumditnya 5 Oktober, sekarang tanggal 3, jadi masih sehari lagi, 4, 5, jadi masih 2 hari lagi ya malahnya. Jadi ini cukup menarik karena apa? BNI ini PBV-nya masih 1,4 ya. Kalau kita bandingkan dengan big bank yang lain ya, seperti Bank Mandiri ini sudah 2,4, BRI 2,7, BCA apalagi ya, ini pasti lebih 5,0. Jadi PBV-nya ini BNI ini paling rendah ya teman-teman. Nah kalau kita ini masih 1,4, kalau dibagi coba berapa nih harganya, berapa nih, 10 425 dibagi 1,4, kalau misalnya 2 aja ya ini udah harusnya sekitar 14.000 ya, 14.000 ya. Jadi kalau target saya kemarin sekitar 10.000 ya, ini udah tercapai. Apakah dia akan lanjut ke 11.000 atau bahkan 12.000 ya, kita tidak tahu ya. Yang jelas ini masih murah ya. Kalau secara pair coba kita lihat ya, ini pairnya 9, BCA pairnya berapa? 23, BRI 13. Jadi ini masih paling kecil ya. BMRI 11, BNI baru 9. Jadi secara pair masih kecil, PBV-nya juga masih kecil. Nah kalau kita lihat ke statistiknya, labanya juga naik lumayan tinggi, dividennya juga lumayan ini. BNI ini dividennya kalau nggak salah berapa nih, 3,7%. Ini lumayan ya. Untuk ukuran perbankan ini lumayan. Net profit 10 triliun, cash flow-nya minus 182 miliar ya. Ini nggak tahu ini minusnya karena apa. Ini kekurangannya itu. Terus DER-nya berapa coba? DER-nya 634% ya ini ya. Kalau saham perbankan itu biasanya DER-nya memang tinggi-tinggi ya. Coba kita lihat Bank Mandiri berapa DER-nya. 700. Bank BCA 500, BRI 500. Jadi secara DER ya, utangnya memang rasio utangnya tuh tinggi-tinggi ya teman-teman. Jadi ini BNI 600 ya, ya dibandingkan dengan perbankan yang lain ya hampir sama ya. Nah kalau kita targetkan misalnya stok splitnya di 12.000, maka besok pecahnya jadi 6.000 ya teman-teman. Kalau berdasarkan historisnya Bank Mandiri kemarin ya, setelah stok split tuh biasanya masih lanjut naik ya. Karena harganya murah, akhirnya mendorong orang untuk membeli lagi ya. Jadi kalau hari ini memang sentimennya positif nih saham-saham perbankan ya, termasuk BCA, Mandiri, BNI ya. Ini positif. Kita lihat nih, BCA naik 1,38%, Mandiri 0,4, BRI berapa nanti? BRI naik 0,7,
Ini kalau kita lihat 1 bulan naik, 3 bulan juga naik, 6 bulan dia naik tinggi nih teman-teman ya. Jadi memang ini Bank BNI ini naiknya cukup tinggi. Jadi teman-teman kalau mau masuk juga pakai money management ya, jangan all in ya, karena bisa jadi nanti dibawa turun ya. Orang-orang yang sudah beli di harga bawah ini bisa jadi take profit ya. Nah ini kan orang-orang yang beli di 8.700-an sekarang sudah cuan berapa itu ya, 10.425 dikurangi 8.758 bagi 8.758 udah 19%. Jadi keuntungannya sudah 19% nih ya kalau mau masuk di akhir Juli ya, akhir Juli atau awal Agustus ya. Kalau 3 tahun ini juga masih naik. 5 tahun ini fluktuatif ya, harga terendah itu saat Covid nih 2020. Nah, sentimennya memang ini stock split sama apa ya, dividen juga masih jauh ya. Dividen tuh kalau nggak salah bulan Maret. Ini kan sudah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya 6 bulanan lah. Jadi yang paling dekat adalah stock split ya. Dan diprediksi ini Q3 dan Q4-nya ini labanya naik juga ya. Jadi nanti semakin tinggi ini ya laba Bank BNI ini ya. Kalau teknikalnya saya yakin ini sudah oversold ya, overbuy. Udah beli ini ya teman. Tapi karena sentimennya positif ya dan harga komoditas juga sedang longsor, jadi investor mungkin juga banyak yang melarikan ininya ke saham-saham perbankan ya. Coba kita lihat. Agak lambat. BNI. Oh, memang webnya lagi loading, makanya agak lambat. Ini memang dibawa naik nih teman-teman. Tertinggi di 10.450 ya. Ini di 10.500 ada over besar banget. Ini kalau tembus lanjut ke 11.000 ini ya. Kalau chartnya coba kita lihat. Wih, naik cukup tinggi. Bollinger juga tinggi. MACD juga. Oscillator juga. Stokastik ini yang sudah jenuh beli ya teman-teman. Jadi kalaupun naik ini kenaikannya sudah sangat terbatas ya. Jadi kalau teman-teman telat masuknya ya harus hati-hati ya. Karena bisa sewaktu-waktu koreksi ya kalau misalnya nanti menjelang stock split ya. Ini semua strong sell nih semua. Foreign coba kita lihat. Foreign masuk banyak banget. 156.000 ya. Bisa jadi ini mau dibawa naik lagi nih ya. Rekomendasi berapa coba? 11.200 ya.
Oke itu dulu teman-teman ya untuk review saham BNI ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat beresiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman pakai uang dingin, uangnya sendiri, dan beli secara bertahap ya saham-saham yang kita incar ya. Sehingga ketika sahamnya itu dibawa turun, kita masih ada dana lagi untuk beli sehingga average-nya kita itu jadi mendekati ya. Jangan sampai beli all in setelah itu sahamnya turun ya akhirnya nggak bisa ini ya terjebak di dalamnya ya. Tapi kalau saham-saham yang bagus ya seperti 4 bank ini ya BNI, BRI, Mandiri, BCA itu ya nggak usah khawatir lah ini kita tahan setahun 2 tahun aja udah mesti sudah pulih lagi ya. Masih dapat dividen lagi. Nah, jadi itu ini salah satu saham yang cocok untuk menabung ya. Oke itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.